Halo anak-anak Bapak semua, kelas 8. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Ini karena suasana libur corona, kita jadi masih harus tetap belajar di rumah ya, Nak. Dan kali ini pembelajaran kita lakukan melalui video seperti ini. Supaya pembelajaran kita bisa tetap berlanjut. Baik, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita mengenai prisma. Kelanjutan dari pelajaran kita sebelumnya yaitu kubus dan balok. Mari kita lihat. Nah, ini mengenai prisma yang juga merupakan bangun ruang sisi datar. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada beberapa gambar prisma Bapak tampilkan. Dimulai dari gambar pertama, prisma segitiga. Ini namanya prisma segitiga karena alasnya merupakan segitiga ini. Lihat alasnya ya. Berikutnya ini prisma segi empat. Sama karena alasnya segi empat. Nah, lihat alasnya. Dan ini ada Bapak tampilkan juga prisma segi lima. Ini alasnya segi lima. Makanya disebut namanya prisma segi lima. Demikian juga gambar terakhir baru ada Bapak bikin prisma segi 6. Ini alasnya di bawah ini segi 6. Jadi pada prisma, alas dan tutup ini yang bawah dengan yang atas persis sama. Ya. Bentuknya dan ukurannya sama. Jadi di bawah ini segitiga, di atas juga segitiga yang persis sama dengan yang di bawah. Demikian juga kalau yang di bawah ini segi 4 ini, di atas juga segi 4 yang persis sama bentuk dan ukurannya ya. Nah, secara khusus kita perhatikan prisma segi 4 ini, prisma segi 4 ini pasti Anda sudah kenal ini. Iya, yang kita kenal juga dengan nama balok. Nah, jadi khusus prisma segi 4 itu sebenarnya merupakan balok seperti yang kita lihat ini. Dan kata lain, balok atau kubus itu termasuk prisma segi 4. Tetapi prisma segi 4 bisa juga alasnya selain persegi ataupun persegi panjang. Bisa juga alasnya misalnya belah ketupat. Itu juga prisma segi 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur prisma. Bagian-bagian dari prisma, seperti halnya kubus dengan balok, kita mengenal ada namanya titik pojok atau titik sudut, kemudian kita mengenal rusuk dan sisinya. Jadi kalau dia prisma segitiga, nih titik pojoknya atau titik sudutnya ada 6. Coba kita kira ini kalau prisma segitiga ini titik sudutnya, titik pojoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maka titik pojoknya 6. Sedangkan rusuknya 9. Yang mana 9 ini rusuknya? Kalau prisma segitiga ini. Yang di bawah rusuknya 1, 2, 3. Baru yang berdiri. 1, 2, 3. Ada 3 yang berdiri atau tegak. Namanya rusuk tegak. Yang di atas 1, 2, 3. Jadi semuanya ada 9 rusuknya. Sedangkan sisinya, kulitnya ada 5. Yaitu di bawah alasnya, kemudian di atas tutupnya. Jadi sudah 2 ya. Kemudian sisi tegaknya ada 3 ini. Yang paling depan ini 1, kemudian yang samping kiri ini 1, dan samping kanan 1, ada 3. Maka totalnya ada
5 ya. Jadi alas dengan tutup 2, kemudian sisi tegaknya ada 3 ya. Sisi tegaknya ini semuanya berbentuk persegi panjang, persegi panjang. Nah, dengan cara sama prisma segi 4. Nih, yang seperti kita lihat gambarnya adalah gambar balok dan sebelumnya sudah kita kenal bahwa titik sudutnya atau titik pojoknya ada 8. Nih, 1, 2, 3, 4 di bawah, di atas, kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi 4 di bawah, 4 di atas. Maka titik pojoknya ada 8. Sedangkan rusuknya ada 12. Nah, ini saya kira anak-anak sudah paham ya, karena ini juga merupakan balok. Rusuknya ada 12, yang mana itu? Di bawah ada 4 rusuknya, nih. Ada 4. Kemudian rusuk tegaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan di atas juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau prisma segi 4. Saya kira prisma segi 4 anak-anak sudah paham ya, karena dia merupakan balok. Dan sisinya ada 6. Sisinya ada 6, dan mana itu? Yang bawah, kemudian yang atas. 2 kan? Kemudian yang kiri, yang kanan. Dan 2 lagi yang depan, yang belakang. Maka sisinya ada 6. Nah, dengan cara yang sama, prisma segi 5 juga begitu ya. Prisma segi 5, titik pojoknya ada 10. Bisa anak paham? 10. Di bawah ada berapa titik pojoknya? Titik sudutnya di bawah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rusuknya ada 15. Nah, saya kira anak-anak sudah paham kan? Kenapa 15? Karena rusuknya di bawah ada 5, ini. Kemudian tegak ada 5, rusuk tegak ini. Nah, ada 5. Dan di atas juga ada 5. Maka rusuknya ada 15. Demikian juga sisinya. Sisinya kalau di segi 5, ya alasnya dan tutupnya itu sudah 2 kan? Kemudian sisi tegaknya ada 5 nih. Kalau prisma segi 5, sisi tegaknya ada 5 ini. Ini 1 yang depan, kemudian ini 2, kemudian yang ini 3, kemudian yang ini 4, dan yang terakhir yang ini 5. Nah, begitu ya. Dan yang terakhir sini Bapak tampilkan gambar prisma segi 6. Ini gambar paling kanan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kenapa titik pojoknya ada 12? Ya. Jadi prisma segi 6, titik pojoknya, titik sudutnya ada 6 di bawah. Nih. Dan ada 6 di atas titik pojoknya ini ya. Sehingga jumlahnya ada 12. Rusuknya ada 18. Sama seperti tadi. Seperti sebelumnya. Ini. 6 rusuk di alas. Kemudian 6 rusuk tegak. Ini. Ada 6 rusuk tegaknya. Coba Anda perhatikan. Dan ada 6 rusuk pada sisi atas. Maka jumlah ada 18 rusuknya. Kemudian sisinya ada 8. Ya, sisi alas, sisi atas 2 ya. Dan sisi tegaknya ada 6 nih. Ada 6, semuanya berbentuk persegi panjang. Ini ada 6. Sampai ke belakang terus ini. Nah, itulah kira-kira unsur-unsur prisma. Ya. Jadi karena prisma ada macam-macam, maka unsur-unsurnya juga harus kita sesuaikan dengan jenis prismanya ya. Jadi kalau prisma segitiga, titik pojoknya 6, rusuknya 9, sisinya 5 dan seterusnya sampai prisma segi 6 di sini Bapak tampilkan. Dan prisma itu ada banyak, bisa prisma segi 8, bisa prisma segi 10 dan seterusnya ya. Nah, secara umum kita lihat di sini bahwa pada prisma segi N ya, banyak titik sudutnya itu kita rumuskan dengan 2N, 2 kali N. Jadi kalau prisma segitiga nih, segi N, segitiga, maka titik pojoknya 2 kali 3. Itu artinya 2 kali N. Ya. Banyak rusuk 3 kali N. Artinya apa? 3 kali 3 kalau segitiga. Jadi 9. Sedangkan banyak sisi, N tambah 2. Jadi kalau prisma segitiga tentu 3 tambah 2. Maka sisinya 5. Begitu penggunaan rumus ini ya.
Bisa anak-anak Bapak? Prisma segi 4. Berarti N-nya 4. Nah, kalau prisma segi 4, N-nya 4, maka banyak titik sudutnya 2 kali N. 2 kali 4, 8. Banyak rusuk 3 kali N. 3 kali 4, 12. Dan banyak sisi N tambah 2. Berarti 4 tambah 2, 6. Begitu seterusnya, enak? Bisa sampai ke bawah anak-anak akan praktekkan? Nah, kalau prisma segi 5, titik pojoknya 2 kali N. Berarti 2 kali 5, 10. Banyak rusuk 3 kali N. Berarti 3 kali 5, 15. Dan banyak sisi N tambah 2. Berarti 5 tambah 2. Dapat 7. Demikian seterusnya prisma segi 6. Saya kira anak-anak Bapak sudah bisa mengikutinya ya. Prisma segi 6. Oke, itu secara umum. Mari kita lihat bagaimana itu penggunaannya. Nah, ini. Contohnya ya, gunakan rumus di atas untuk menentukan banyak titik sudut, banyak rusuk, dan banyak sisi pada prisma segi 15. Nah, jadi kalau segi 15, berarti N-nya 15. Gitu ya, nak? Prisma segi 15. Berarti N-nya 15. Maka banyak titik sudut tadi rumusnya 2 kali N. Berarti titik sudutnya 2 kali 15. Sama dengan 30. Kemudian banyak rusuk. Nah, banyak rusuk tadi rumusnya 3 kali N. Berarti 3 kali 15. Jadi rusuknya ada 45. Dan yang terakhir banyak sisi N tambah 2. Berarti 15 tambah 2. Berarti banyak sisinya ada 17. Kira-kira begitu ya. Demikian juga misalnya kalau kita punya kasus seperti ini. Suatu prisma segi N. Kita belum tahu segi berapa ya. Tapi dia memiliki banyak rusuk 51 buah. Rusuknya aja 51 buah. Paham anak-anak Bapak ya rusuk ya? Lalu tanya prisma segi berapakah itu? Berapakah banyak titik sudutnya? Dan berapa banyak sisinya? Kira-kira kalau diketahui rusuknya ada 51. Nah, kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Banyak rusuk tadi rumusnya 3 kali N. Banyak rusuk 3 kali N. Ingat ya, nak? Nah, sedangkan di sini banyak rusuk 51. Dengan demikian, N-nya berarti 51 bagi 3. Sama dengan 17. Jadi berarti kalau dia N-nya 17, sama itu artinya prisma itu adalah prisma segi 17. Gitu. Banyak titik sudut, apa tadi rumusnya? 2 kali N. Maka 2 kali 17. Sehingga titik sudutnya ada 34 biji sudutnya ya. Dan banyak sisinya rumusnya apa? N tambah 2. Maka banyak sisinya 17 tambah 2 sama dengan 19. Oke, itu kira-kira mengenai unsur-unsur atau bagian-bagian prisma ya. Sampai sini bisa anak-anak ikuti? Oke, sekarang masuk kita ke bagian yang berikutnya. Nih, volume dan luas sisi prisma. Kita mulai dengan volume dulu ya. Ini sama seperti pengertian volume kubus, volume balok. Nah, gimana itu volume kubus, volume balok? Masih ingat anak-anak Bapak volume kubus apa? Volume balok? Nah, ini volume balok berhubungan juga dengan volume prisma. Nah, coba kita ingat volume balok. Jadi kalau volume balok kan sudah kita pelajari sebelum ini, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, anggaplah sekarang ini baloknya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi kalau volume balok tadi panjang kali lebar kali tinggi, dalam hal ini panjangnya tentu ini DA ya, panjangnya DA, lebarnya AB, dan tingginya BF. Nah, ternyata kita lihat ini alasnya, alas dari balok ini atau prisma segi 4 sini sekalian ya. Ini balok tadi prisma segi 4. Alasnya ternyata luasnya itu adalah DA kali AB. Ini DA kali
AB. Nah, DA kali AB luas alas. Nah, karena tadi volume balok atau volume prisma segi 4 ini adalah DA kali AB kali BF, di mana DA kali AB adalah luas alas ini. Berarti boleh juga kita sebut volume balok ini atau volume prisma segi 4 ini ialah luas alas ini DA kali AB dikali tinggi ini, tinggi prisma atau tinggi balok ya. Jadi selain panjang kali lebar kali tinggi, bisa juga luas alas kali tinggi ya. Nah, kemudian kita lihat kalau balok ini kita potong bagi 2 sama besar seperti ini, pada diagonal GE ini kita belah seperti ini, maka jadilah yang terbentuk ini namanya prisma segitiga. Jelas ya, nak? Prisma segitiga. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Bahwa prisma segitiga itu kita peroleh tadi dari ini, perpotongan atau balok tadi dibagi 2 sehingga terbentuk 2 prisma segitiga. Ini salah satunya yang tinggal di sini ya. Nah, volumenya adalah setengah dari volume ABCDEFGH, yaitu volume tadi balok yang masih utuh tadi. Jadi volume yang tertinggal ini ABCEFG, volume yang tertinggal ini adalah setengah dari volume yang utuh tadi ABCDEFGH ini. Setengahnya ya. Sekarang pada prisma yang tertinggal ini yaitu ABCEFG ini. Pada volume prisma yang tertinggal ini, kalau kita lihat alasnya adalah segitiga ABC. Tingginya tetap BF. Kalau yang semula alasnya adalah ini. Persegi panjang ABCD. Tapi setelah kita bagi 2, alasnya tadi segitiga ABC ya. Di mana luas segitiga ABC ini tentu sama dengan setengah dari luas ABCD ini yang kita sudah potong tadi, setengahnya ya. Bisa kan? Volume prisma ABCEFG yang tertinggal ini kita tuliskan seperti ini. Ya, volume ABCEFG sama dengan setengah dari volume yang besar ABCDEFGH ini. Setengahnya kan? Dimana kalau kita rumuskan volume ABCDEFG tadi yang ini. Yang kita anggap tadi seperti balok juga. Yaitu luas alas kali tinggi. Artinya luas alas mana? Luas alas yang bawah ini dong, yang besar ini. ABCD, luas alas kali tinggi ya. Nah, maka volume ABCDEFG itu ternyata ini setengah kali luas alas yang besar ini ya. Setengah kali luas alas yang besar ini tentu sama dengan luas segitiga ABC. Ini luas segitiga ABC. Tingginya tetap BF. Maka volume prisma segitiga ini, volume prisma segitiga ABC EFG adalah luas alas kali tinggi. Ini pun tadi sudah kita lihat waktu dia berbentuk balok, luas alas kali tinggi. Berbentuk segitiga juga dia bisa kita tulis luas alas kali tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa untuk prisma, nih, untuk setiap prisma, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ini kita tulis dia luas alas. Artinya luas alas bisa bermacam-macam. Kalau alasnya segitiga, ya luas segitiga dulu kita hitung, baru kalikan dengan tinggi prisma. Oke. Kalau dia berbentuk segi 4, misalnya persegi, ya kita cari dulu luas persegi. Baru kali dengan tinggi prisma. Atau ternyata alasnya berbentuk persegi panjang, ya kita cari dulu luas persegi panjang, luas alasnya, baru kali tinggi prisma. Atau kalau alasnya berbentuk belah ketupat, bisa juga alasnya berbentuk belah ketupat, ya kita cari luas belah ketupat, baru kali tinggi prisma. Jadi artinya luas alas harus kita tahu rumusnya masing-masing. Misalnya belah ketupat tadi. Anak-anak masih bisa ingat luas belah ketupat apa? Yaitu diagonal pertama kali diagonal kedua bagi 2. Atau setengah dikali diagonal pertama kali diagonal kedua. Kalau nanti alasnya berupa belah
ketupat ya. Kalau segitiga, ya kalau segitiga alas kali tinggi per 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Kalau alasnya persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Dan seterusnya, ini banyak nanti luasnya ya, tergantung alas prisma. Nah, mari kita lihat dulu contoh. Perhatikan prisma A, B, C, D, E, F. Ini ada gambar siku-sikunya, nah ini siku-siku berarti segitiga alas ini segitiga siku-siku ya. Ini dia. DF 8 ini, kemudian EF 6. Dan AD nih, AD ini apa nih? Tinggi prisma 15 ya. Sudut F 90 ini berarti siku-siku. Nah, hitung volume prisma. Nah, tadinya sudah kita buat luas alas kali tinggi volumenya. Karena alasnya segitiga, maka kita cari luas segitiga. Iya. Apa tadi luas segitiga, nak? Alas kali tinggi per 2. Maka di sini alas kali tingginya karena di siku-siku dia, jadi langsung aja sisi-sisi siku-sikunya ini, sisi-sisi tegaknya ini sebagai alas dan sebagai tinggi. Itu kalau segitiga siku-siku ya. Nah, jadi langsung kita hitung 8 kali 6 per 2 ya. Nih, alas kali tinggi per 2. Boleh 8 kali 6 per 2, boleh juga 6 kali 8 per 2. Oke, hasilnya 24 cm kuadrat. Luas ya. Maka tinggal kita hitung ke sini volume. Luas alas kali tinggi. Nah, 24 luas alasnya, tingginya ini 15. Maka volumenya 24 kali 15, 360 cm kubik. Oke. Paham, nak? Coba kita lihat contoh berikutnya. Sebuah prisma tingginya 9. Jika alasnya berbentuk belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya 10 cm dan 14 cm. Hitunglah volume prisma itu. Nah, ini prisma segi 4, tapi alasnya dia belah ketupat. Nah, jadi tinggal kita pikirkan luas alas, yaitu luas belah ketupat. Apa tadi luas belah ketupat? Iya, setengah dikali diagonal pertama kali diagonal kedua. Atau boleh juga kita istilahkan dia diagonal pertama kali diagonal kedua dibagi 2. Nah, kita peroleh luas alasnya setengah kali diagonal pertama 10, diagonal kedua 14. Nah, hasilnya adalah 70 cm kuadrat. Sudah dapat luas alas, tentu masuk ke volume. Yang rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Saya kira gampang kan, nak? Jadi luas alas 70, tingginya 9, maka kita hitung 70 kali 9, 630 cm kubik. Nah, itu saya kira mengenai volume prisma. Gimana, nak? Sampai sini? Masih bisa diikuti? Atau sudah mulai agak oyong? Iya. Jadi mengenai volume, sudah kita contohkan dengan contoh alasnya segitiga atau alasnya belah ketupat. Jadi kalau alasnya persegi panjang, persegi, ya tinggal hitung dulu luasnya ya. Oke. Sekaligus kita lanjutkan dengan luas sisi prisma. Nah, jadi luas sisi prisma kira-kira seperti ini ya. Kalau prisma segitiga, seperti tadi sisinya adalah sisi segitiganya. Ada 2 ya, yaitu sisi alas dan sisi atas atau tutup. 2 segitiganya. Kemudian ada sisi tegaknya yang berdirinya, yaitu 3 buah persegi panjang. Nih. Kemudian yang ini, dan satu lagi, ada 3 persegi panjangnya. Sehingga yang kita hitung nanti luasnya, namanya kita menghitung luas sisi prisma, harus kita hitung luas segitiga-segitiga tadi. Ya, karena segitiganya luasnya sama, atas dengan bawah sama, sehingga tinggal kita kali 2 nanti dia. Baru kita hitung masing-masing sisi tegaknya, yaitu 3 buah persegi panjang. 3 buah persegi panjang ini luasnya bisa sama masing-masing, bisa juga beda. Kalau alasnya segitiga sama sisi, maka sisi tegaknya semua nanti luasnya masing-masing sama. Tapi kalau dia nggak segitiga sama sisi, maka persegi panjang yang menjadi sisi tegaknya ini
luasnya pasti berbeda-beda. Ya. Demikian juga kalau prisma segi 4. Tentu alasnya segi 4, tutupnya segi 4. Ada 2 jadinya. Ya. Kemudian sisi tegaknya ada 4. Empat-empatnya berupa persegi panjang. Kalau alasnya bujur sangkar atau persegi, ya, maka alas dan tutupnya persegi dan sisi tegaknya empat-empatnya merupakan persegi panjang yang luasnya sama. Tapi kalau alasnya enggak persegi panjang, tidak persegi, maka sisi tegaknya yaitu terbuat dari 4 persegi panjang, luasnya berbeda-beda ya, umumnya berbeda-beda. Jadi tinggal kita lihat ukurannya masing-masing. Menghitungnya nanti kan sisi tegaknya tinggal kita hitung persegi panjangnya, yaitu panjang kali lebar. Setiap persegi panjang, panjang kali lebar. Tinggal lihat saja berapa panjangnya, berapa lebarnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita tadi menghitung luas prisma segitiga, maka yang kita hitung adalah 2 kali luas segitiga alasnya. Ini 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena alas dengan tutup. Sama dia. 2 kali luas segitiga alasnya tambah luas persegi panjang yang menjadi sisi-sisi tegaknya. Secara umum begitu ya. Kalau prisma segi 4, maka luasnya adalah 2 kali sisi alas segi 4 ya. 2 kali sisi alas segi 4 ditambah luas persegi panjang yang menjadi sisi-sisi tegaknya. Begitu seterusnya ya. Nah, mari kita lihat contoh jaring-jaring prisma ini supaya memperjelas bagaimana kita menghitung luas sisi prisma. Nih, kalau prisma segi 5 seperti ini, kalau kita buka kulit-kulitnya itu kira-kira seperti ini hasilnya. Ini segi 5 alas di bawah ini, yang bawah ini. Nah, ini sisi tegaknya. Sisi tegaknya semua berupa persegi panjang ini. Ada berapa? Ada 5, karena di segi 5 dari ini. Ada ini sisi tegaknya ini persegi panjang, semuanya persegi panjang ini. Ini setelah kita rebahkan, ada 5 persegi panjang yang menjadi sisi-sisi tegak. Dan segi 5-nya ada 2, satu alas, satu tutup. Nah, ini untuk membayangkan kita, dengan membuka jaring-jaringnya bisa kita bayangkan bagaimana menghitung luasnya. Jadi andai kata kita sudah menghitung luasnya, ya kita hitung luas segi 5-nya, lalu kita hitung luas ini, persegi panjang ini ya. Jadi kalau misalnya pada gambar di kiri ini, kita anggap alas dan tutup prisma itu segi 5 beraturan. Beraturan maksudnya semua sisi-sisinya sama. Ini. Katakanlah sisinya ini panjang sisinya ini S nih. S. Jadi kalau ini S, itu semuanya ini S. Itu maksudnya. Kalau dia segi 5 beraturan. Panjangnya S. Dan tinggi prisma T. Ini tinggi prisma T. Nah kalau kita buka jaring-jaringnya seperti ini dari gambarnya. Ini ujungnya S. Ini ujungnya S sesuai dengan ini tadi. Tapi yang ini T, tinggi prisma T, ini tinggi prisma T, kira-kira begitu ya. Lalu kita lihat bahwa alas dan tutup 2 buah segi 5. Sisi tegak 5 buah persegi panjang. Kalau kita misalkan S-nya 4 ini, kita anggaplah ini 4, nih 4 semua ini, karena teratur tadi ya. Dan tinggi prisma 7. Berapakah luas semua sisi tegaknya? Ini cuma ditanya dulu luas sisi tegaknya aja supaya kita paham bagaimana menghitung luas sisi tegak. Perhatikan karena segi 5 tadi sisi tegaknya ada 5 dan sisi tegaknya ini karena segi 5 beraturan dari dia, maka persegi panjang ini luasnya sama semua. Nah, tinggal kita hitung panjang kali lebar tentunya. Ini yaitu T kali S. Ini T kali S karena dia persegi panjang. Nah, begitu ya. Jadi luas sisi tegaknya adalah 5 kali 4 kali 7. Nah, paham ya nak? Kenapa 5 kali 4 kali 7? 5-nya ini karena ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan 4 kali 7 apa 4 kali 7? Ini tadi. Nah ini. Karena ininya 7, tingginya 7, ini sisinya tadi 4. Nah ini kan merupakan persegi panjang dia. Maka kita hitung luasnya adalah 4 kali 7 atau 7 kali 4. Ada 5 biji dia 4 kali 7. Maka 5 kali 4 kali 7, 28. 5 kali 28 kita peroleh 140 cm kuadrat. 140 cm persegi. Nah, itu kira-kira ya. Gimana kira-kira? Bisa diikuti sampai sini? Nah, supaya lebih jelas, coba kita lihat.
Kalau prisma segitiga, jaring-jaringnya seperti apa? Nah, ini dia. Kalau ini prisma segitiga, kita buka kulit-kulitnya ini, jaring-jaringnya kira-kira seperti ini. Ini segitiga alas ini. Ini alas ini dia. Kemudian yang atas ini dia. Dan ini persegi panjang itulah sisi tegaknya ini. Nah, gimana? Bisa kan? Kalau prisma segenap gimana? Nah, prisma segenap juga ini seperti ini, gambar aslinya awalnya. Kalau kita buka, maka jaring-jaringnya seperti ini. Ini segi 6 yang bawah ini alas, segi 6 yang atas. Ada dua ini sama persis. Kemudian sisi tegaknya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena segi 6 tadi dia. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau kita suruh menghitung luasnya, ya kembali seperti tadi. Kita hitung luas persegi panjangnya ini sebagai luas sisi tegak. Kemudian kita hitung luas alasnya ini. Kalau segitiga ada berapa? Luas segitiga ini berapa? Luas segitiga ini. Jadi menghitung luas sisi prisma intinya ya kita buka jaring-jaringnya supaya bisa kita bayangkan menghitung luas sisinya. Gitu ya. Oke. Nah, ini satu lagi contohnya yaitu berupa prisma segi 3 mesian. Jadi kalau untuk anak kami SMP nanti akan berpusat pada prisma segi 3, prisma segi 4. Nah, biasanya begitu aja untuk SMP ya. Jadi cuman segi 4-nya nanti bisa persegi alasnya, bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, bisa trapesium alasnya. Itu macam-macam. Jadi tinggal Anda kuasai aja luas segitiga apa, luas persegi panjang apa, luas persegi apa, luas belah ketupat apa, luas trapesium apa. Supaya kita bisa menghitungnya kalau alasnya trapesium, kalau alasnya belah ketupat gitu ya. Tapi cara praktekannya sama, yaitu luas alas kali tinggi kalau volume, sedangkan luas sisinya ya luas alas, luas tutup, baru luas sisi-sisi tegak. Ini contoh segitiga ya, prisma segitiga. Nih, prisma A, B, C, D, E, F. AB 10, ini. BC 8, dan AC 6. Kemudian AD 7. Ini adalah tinggi prisma. Dan sudut ACB 90 derajat, siku-siku ya. Nah, anak-anak Bapak tentu paham bahwa 6, 8, 10 adalah triple Pitagoras. Ayo. Masih ingat triple Pitagoras? Ini dia kan? 6, 8, 10. Ini triple Pitagoras karena segitiga siku-siku. Lalu bagaimana menghitung luas seluruh sisinya? Maka kalau menghitung luas sisinya, ini tadi, luas sisi 2 kali luas alas, karena alas dengan atas sama ya, ditambah luas sisi-sisi tegak. Nah, coba luas alas. Alasnya tentu segitiga, yaitu alas kali tinggi per 2. Ini AC kali BC, ini kalau segitiga siku-siku, alas dengan tingginya harus sisi-sisi tegaknya. Ya, bukan yang ini, nggak boleh. Nah, jadi 6 kali 8. Itu, atau AC kali BC per 2. Baru ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ada berapa? Nih. Sisi tegak yang pertama ini A, B, E, D. Nih. Jadi itu berapa luasnya ini? Sisi tegak yang kedua A, C, F, D. A, C, F, D. Ini persegi panjang semua ini. Dan luas persegi panjang B, C, F, E. Ini persegi panjang semua. Di mana luasnya bisa kita hitung dengan rumus panjang kali lebar. Nah, ini kita hitung dengan nilainya langsung. Nih, AC kali BC 6 kali 8 per 2. Luas segitiga. Lalu ABED. Ayo nak, kira-kira ABED berapa luasnya? ABED. Nah, luasnya ini berapa? Persegi panjang ini. Tentu panjang kali lebar. Ya, berapa? Ya, 10 kali 7. Nah, gitu. Lalu ACFD. ACFD. Berapa luasnya nih? Nah, ini 6 kali 7. Karena ini persegi panjang. Persegi panjang. Panjang kali lebar ya. Jadi 6 kali 7 atau 7 kali 6. Sama. Lalu persegi panjang terakhir BCFE. BCFE ini. BC 8. Tinggal kali ini. Ininya tadi sama dengan ini 7. 8 kali 7. Nah gitu. Bisa nak sampai di sini langkahnya? Tinggal kita hitung nih. Ini 2 dengan 2. Bisa kita coret ini. Tinggal 6 kali 8. 48.
Ini 10 kali 7, 70. 6 kali 7, 42. 8 kali 7, 56. Maka kita total dia 216. Nah, jadi luas seluruh sisi prisma ini 216 cm kuadrat. Jadi tergantung soalnya juga, kadang-kadang juga ditanya hanya luas sisi tegaknya aja. Kalau cuma ditanya luas sisi tegaknya aja, maka yang kita hitung cuma mulai dari sini aja. Nah, ya, tidak ikut yang ini. Tapi kalau ditanya tadi sini luas seluruh sisinya, berarti ikut alas, tutup, dan sisi-sisi tegak. Ya, jadi ya tergantung baca soalnya nanti apa yang ditanya. Nah, mari kita lihat lagi satu lagi. Ini andai kata prismanya seperti ini, prisma segitiga. Ya. Pada prisma di kiri ini diketahui luas sisi tegak. Nah, ini dia. Yang diketahui hanya luas sisi tegaknya aja. Berarti tidak ikut alas, tidak ikut tutup atau atas. Hanya sisi tegaknya, hanya persegi panjang sisi tegaknya ini. Luasnya 756 cm kuadrat. Lalu kita mau suruh cari berapa tinggi prisma itu. Nah, lalu kita lihat di sini bahwa yang diketahui luas sisi tegak 756 cm kuadrat. Ini sepanjang sisi alas. Ya, ini. Sisi alas kan segitiga, maka sisi pertamanya 13, sisi keduanya 14 dan sisi ketiganya 15. Ini tentu segitiga ini segitiga apa? Nah, apakah segitiga siku-siku? Ini dengan panjang sisi 13, 14, 15 sesuai dengan pengetahuan kita teorema Pitagoras. Triple Pitagoras. Apakah ini masuk segitiga siku-siku? Ya, tentu tidak ya. Karena ini bukan bilangan yang masuk ke triple Pitagoras. Ada cek ya, nak? Jadi cek lagi. Masih ingat kan triple Pitagoras? Ini bukan segitiga siku-siku. Oke. Tapi dalam hal ini kita tidak membutuhkan luas segitiga. Tidak. Karena hanya luas sisi-sisi tegak. Oke. Maka kita hitung dengan rumus tadi. Bahwa luas sisi tegak. Ini karena setiganya semua persegi panjang. Yang pertama ini. 13 kali T. Ini tingginya T. Sedangkan yang ini 14 kali T. Dan yang belakang ini 15 kali T. Semua kali T ya. Ulang, ini 13 kali T, 14 kali T, dan ini 15 kali T. T-nya kita belum tahu, itu mau dicari ya. Nah, jadi 13T, 14T, 15T. Kalau kita jumlahkan, ya nanti akan memperoleh 756 hasilnya. 13T, 13 kali T, tambah 14 kali T, tambah 15 kali T. Kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi 42T ini, 42T. Jadi 42 kali berapa? Supaya 756. Itu berarti T-nya tingginya 756 bagi 42 dapat 18 cm. Jadi tinggi prisma kita ini ternyata 18 cm. Oke, saya kira itu contoh-contoh kita nak mengenai luas sisi prisma ya. Lanjutan dari volume prisma. Jadi pada pertemuan kali ini sudah kita bicarakan mengenai volume prisma dan luas sisi prisma. Anak Bapak, saya kira itu aja materi kita. Jadi setelah menonton video ini, anak-anak Bapak boleh mencoba latihan ini. Ya, supaya nanti apa yang dipelajari itu nggak hilang begitu aja. Harus ada latihannya kan. Nah, ini waktunya santai aja. Kapan Anda punya waktu, ya coba aja dibuka buku paket kita. Nih ada keterangannya. Nah, kalau misalnya Anda, ya katakanlah ada buku yang nggak punya, ya mudah-mudahan semua punya. Tapi kalau nggak punya, ini juga ada di internet, bisa dicari. Ini buku matematika kelas 8, penerbit Kemendikbud, edisi revisi tahun 2017. Nah, ini latihan 82 halaman 114 nanti tentang luas sisi prisma. Sedangkan latihan 85 halaman 179 ini tentang volume prisma ya. Jadi anak Bapak, bahwa video ini bisa Anda putar ulang untuk memperjelas kalau tadi keterangan Bapak mungkin terlewatkan atau terlalu cepat, video ini bisa Anda ulang-ulang ya nak, supaya Anda lebih paham. Oke, saya kira untuk pertemuan prisma cukup sampai di sini ya.
Dan kita akan ketemu nanti pertemuan berikutnya setelah Prisma. Ayo, siapa sudah baca buku paketnya? Setelah Prisma apa? Setelah Prisma nanti kita akan ketemu pelajaran mengenai limas ya. Ya, saya kira mungkin minggu depan misalnya akan ketemu lagi kita dengan limas. Tapi untuk beberapa hari ini Anda coba dulu kerjakan latihannya. Ditonton ulang videonya, dikerjakan latihannya supaya semakin paham. Oke, anak-anak Bapak. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.